kerusakan lingkungan telah menjadi masalah bersama. Polusi udara, perubahan cuaca yang ekstrim, ataupun anomali cuaca adalah dampak dari kerusakan lingkungan yang sebagian besar diakibatkan oleh ulah manusia. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya tahun 2014, jumlah kendaraan bermotor di Jakarta dan sekitarnya bertambah sebanyak 5.500 hingga 6.000 unit kendaraan per hari. Jumlah tersebut didapatkan dari Surat Tanda Nomor Kendaraan atau STNK yang dikeluarkan Samsat Polda Metro Jaya setiap harinya. Jumlah ini didominasi oleh pertambahan sepeda motor, yaitu mencapai 4.500 per hari. Sedangkan kendaraan roda 4 mengalami pertumbuhan sebanyak 1.600 unit per hari. Hingga tahun 2014, jumlah kendaraan bermotor di Jakarta mencapai sekitar 17 juta unit. Jumlah peningkatan kendaraan bermotor ini tidak sebanding dengan jumlah pertumbuhan jalan di Jakarta. Kendaraan bermotor di Jakarta dan sekitarnya naik 12% per tahun, sedangkan pertumbuhan jalan di Jakarta hanya 0,01% per tahun. Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang memadati jalan, tingkat pencemaran udara di DKI Jakarta juga ikut meningkat. Produk dari pencemaran itu antara lain berupa karbon monoksida, itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan, antara lain untuk terutama pada saluran pernapasan, itu antara lain. Jadi kontribusinya terhadap tingkat kesehatan sangat tinggi dari pencemaran udara itu sendiri. Mengetahui besarnya polusi udara yang diakibatkan oleh pertambahan jumlah dan juga penggunaan kendaraan bermotor membuat kita perlu bersikap bijak. Salah satunya dengan ikut membentuk kebiasaan yang baik dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Bersepeda ke tempat kerja telah dilakukan Sukartono sejak 8 tahun lalu. Pria berumur 43 tahun ini sangat gemar memakai sepeda untuk beraktivitas sehari-hari. Jarak yang ditempuh tidaklah dekat. Setiap hari, ia mengayuh sepeda menempuh perjalanan sejauh 30 km dari rumahnya yang berada di Tangerang, Banten, menuju tempat ia bekerja di Radio Dalam, Jakarta Selatan. Karena tujuan saya adalah menginspirasi. Saya ingin sekali karena saya ingin menularkan virus kebaikan. Karena saya sebelum bersepeda tadi pernah sakit batu ginjal. Setiap 2 tahun sekali harus masuk rumah sakit mengeluarkan batu ginjal. Semenjak sepedaan, batu ginjal saya tidak kambuh lagi. Sukartono tidak sendiri. Ia tergabung dalam komunitas Bike to Walk. Berawal dari sekelompok penggiat olahraga bersepeda yang mempunyai kepedulian untuk menciptakan udara bersih di perkotaan, lahirlah komunitas Bike to Walk. Komunitas ini menggagas kampanye pertamanya untuk penggunaan sepeda ke tempat kerja pada 6 Agustus 2004. Dengan bersepeda, komunitas ini ingin menciptakan kualitas hidup yang lebih baik. Bike to Walk itu awalnya karena memang keprihatinan kita dengan kemacetan di Jakarta dan polusi yang dihasilkan dari kemacetan itu. Jadi kita sama-sama pehobi mountain biking. Biasanya Sabtu Minggu kita bersepeda ke gunung gitu ya, merasakan nikmatnya segarnya udara di sana gitu. Lalu kita berpikir kok kita nggak pakai kendaraan kita kok ke kantor. Tujuannya mengurangilah polusi yang kita biasa mungkin pakai mobil, pakai motor, kita coba kurangin gitu ya. Dengan bermodal sepeda serta kemauan, siapa saja dapat bergabung dengan komunitas Bike to Walk dan turut bersumbangsi dalam melestarikan bumi. Tak hanya di Jakarta, saat ini anggota Bike to Walk telah tersebar di seluruh Indonesia.
di sini? Yang tercatat 150 kota seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Manokwari, belum sampai Merauke. Karena Bike to Work itu sekarang lebih merupakan gerakan moral. Jadi sudah diadopsi oleh semua komunitas sepeda dan klub sepeda. Jadi bukan eksklusif, Bike to Work itu nggak eksklusif, tapi Bike to Work itu bisa dilakukan oleh siapapun. Oh enggak. Apapun sepedanya, apapun pekerjaannya, berapapun umurnya, kemanapun, saya dan teman-teman selalu bilang, ayo gunakan sepeda kita sebagai moda transportasi alternatif yang ramah lingkungan, bukan hanya untuk olahraga dan rekreasi. Bersepeda membelah padatnya belantara kendaraan di ibu kota, tak mengurangi semangat para Bike to Work. Misi pelestarian lingkungan telah menjadi gerakan moral para pegiat Bike to Work ini. Sebetulnya kalau ada banyak orang yang mengatakan dia korban kemacetan, ya, kalau menurut saya dia adalah pelaku sebetulnya. Dia tanpa dia sadari dia sendiri adalah pelaku dari sebuah kemacetan itu sendiri. Hanya tinggal bagaimana respon seseorang terhadap kejadian itu. Kalau dia mau berpikir positif, berpikir sehat, kenapa nggak beralih? Gitu, dengan cara yang lain gitu. Hanya masalahnya mereka mau mencoba atau tidak. Kalau mereka mencoba, banyak dari teman-teman setelah mereka mencoba itu mereka bisa langsung ya paling tidak mengurangi lah ya. Karena kita dari misi kita sebetulnya ingin memperbanyak orang bersepeda. Jadi tidak terus kalau misalnya setelah kita gabung jadi komunitas Bike to Work Indonesia harus setiap hari, kalau tidak pakai sepeda berarti haram gitu. Oh tidak, paling nggak kita smart transport. Jadi kapan kita bisa menentukan milih kapan pakai sepeda, kapan kita bisa menggunakan transportasi lain gitu. Dengan sepeda, satu, kita jelas memberi sehat pada diri kita, memberi kesempatan pada orang lain. Kita tidak mengeluarkan emisi gas buang, tidak berpolusi. Jadi paling tidak kita memberi kepada alam. Ya, kita memberikan ke orang lain. Kalau seandainya ada sebagian besar orang tidak menggunakan kendaraan bermotor dan pakai sepeda, berapa banyak atau bagaimana udara akan menjadi lebih bersih, ya, global warming bisa akan terkendali. Karena kita mindset memberi, ya, memberi tadi dengan sepeda kita berarti memberi pada pribadi, pada orang lain, kepada bumi ini, kepada negara ini, dan semuanya. Ini konsepnya adalah memberi. Nah, kalau ini coba tertular ke banyak orang dan semakin banyak orang seperti itu, saya yakin global warming akan bisa kita antisipasi. Selain komunitas Bike to Work yang digagas oleh masyarakat yang peduli dengan pelestarian lingkungan, pemerintah juga mengupayakan pembenahan transportasi umum. PT Kereta Api Indonesia misalnya, tercatat sebanyak 650.000 orang yang menggunakan transportasi massal ini untuk beraktivitas sehari-hari. Jakarta ibarat biang gula yang menarik semut untuk mendatanginya. Menurut data Dinas Kependudukan Jakarta, setiap hari sekitar 3 juta orang dari kota-kota satelit di sekitarnya bisa dipastikan akan menuju Jakarta untuk mencari penghidupan. Kereta api adalah transportasi umum yang efektif yang dipercaya sebagai salah satu solusi kemacetan untuk mengangkut para komuter dari Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang menuju Jakarta. Pembenahan secara serius dilakukan pada masa Ignatius Johan yang menjabat sebagai Direktur Utama KAI antara tahun 2009 sampai 2014. Manajemen PT Kereta Api menjadi lebih profesional. Secara bertahap, perbaikan sistem pun dilakukan. Mulai dari penggunaan kereta api ber-AC secara menyeluruh, pembenahan area stasiun, hingga penggunaan teknologi elektronik tiketing. Intinya bahwa kita melakukan bagaimana upaya stasiun tuh setiap stasiun bisa menampung lebih banyak. Makanya kita lakukan penertiban kios-kios yang ada di stasiun. Kita tidak perpanjang lagi kontraknya. Nah, semua itu tujuan untuk mobilitas penumpang. Di satu sisi juga ada park and ride untuk pelayanan bagi para penumpang yang memang tidak perlu datang ke Jakarta bawa kendaraan sendiri. Dia hanya sampai Bogor katakanlah ya, disimpan di Bogor, parkir, kemudian ke Jakarta naik KRL. Nah, ini yang terjadi. Nah, saat ini tentunya dari pihak KJJ sendiri melakukan terus upaya penambahan rangkaian KRL ya untuk
seluruh jurusan, terutama ya khususnya yang lebih fokus memang untuk Bogor yang tinggi ya. Pembenahan yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia ini semakin meningkatkan jumlah penumpang. Banyak pengguna kendaraan pribadi yang beralih menggunakan kereta api. Salah satunya ialah Dani Honata. Pegawai di salah satu bank swasta di daerah Jakarta ini setiap harinya menggunakan kereta api untuk pulang ataupun pergi ke kantor. Saya memutuskan memakai kereta itu kurang lebih 1,5 tahun yang lalu. Saya memutuskan memakai kereta itu karena pertama itu biaya. Jauh lebih murah, jauh lebih hemat daripada saya menggunakan kendaraan pribadi. Dan kedua itu waktu, jauh lebih cepat juga. Sebelumnya saya naik kendaraan pribadi, itu kurang lebih sama waktunya, 1,5 jam, tapi saya harus bangun jam 4:30, berangkat dari rumah itu kurang lebih 5:30. Kalau terlambat sedikit, 5 menit itu trafficnya udah macet banget. Tapi kalau menggunakan komuter, saya bisa pergi jam 6 atau jam 6:15. Dan waktu nyampainya pun kurang lebih cepat daripada waktu kendaraan pribadi. Para penumpang yang duduk di atap kereta kini tak lagi dijumpai. Peron pun kini bersih dari para pedagang. Saya sempat ngalamin naik kereta ekonomi itu yang berbarengan dengan tukang penjual ikan. Jadi mereka bawa ember-ember ikannya yang benar-benar baunya menyengat sekali gitu kan. Kalau dulu kita lebih memilih kereta itu karena tidak ada pilihan lain. Untuk naik transportasi umum itu pilihannya hanya bus dan kereta komuter lain gitu. Jadi kalau dulu itu dengan kondisi yang kurang nyaman segala macam. Kereta yang sejuk dengan hembusan penyejuk ruangan, peron yang bersih menggantikan wajah kereta api yang kini disebut dengan komuter lain. Ini merupakan salah satu solusi masa depan karena penduduk-penduduk kota satelit seperti Bekasi, Bogor, Depok gitu, mereka bisa mengurangi untuk membawa kendaraan pribadi masuk ke dalam Jakarta dan menggunakan moda transportasi komuter lain. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Jakarta menyebabkan meningkatnya pula polusi udara di ibu kota Indonesia. Salah satu upaya untuk mengurangi pencemaran tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Setiap hari Minggu, Sumandang bersama istri, Endang Martani, dan anak bungsunya, Bidari Tunjung Sari, melakukan aktivitas bersepeda. Lokasi rutin yang dikunjunginya adalah lokasi pelaksanaan Car Free Day. Berangkat dari rumahnya yang berada di Kebayoran Lama, mereka mengayuh sepeda dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam untuk tiba di lokasi. Selama 2 tahun, Sumandang dan keluarganya rutin mengunjungi kegiatan Car Free Day. Kita itu mau ngambil suasananya ya. Kalau tiap hari tiap kita kerja dari hari Senin sampai Jumat itu kena macet terus. Pas Car Free Day ini hari Minggu pagi kita bisa suasana kan santai dari rumah naik sepeda nggak pernah kena macet, sepi, refreshing lah Mbak, ganti suasana tiap hari di samping kita olahraga ya. Kita kan bisa ngeliatin orang banyak, bisa suasana beda banget lah. Kita ambil suasananya, terus tiap hari kita ke kerjaan rutin yang bikin pusing lah. Tapi dengan adanya ini kita Car Free Day tiap hari Minggu ini kita lepas lah, stres hilang. Suasana Car Free Day menjadi sebuah oasis bagi Sumandang untuk merasakan hari bebas kendaraan bermotor. Berbeda dengan sang suami, Endang Martani, wanita berusia 55 tahun ini menjalani aktivitas sebagai ibu rumah tangga. Baginya, mengikuti Car Free Day memberi waktu untuk bersosialisasi sekaligus melihat berbagai kegiatan lainnya termasuk wisata kuliner. Hari Bebas Kendaraan Bermotor
memberikan manfaat yang bisa dirasakan oleh sebagian besar masyarakat di ibu kota, sama halnya yang dirasakan oleh keluarga Sumandang ini. Untuk pertama kali olahraga, untuk kesehatan, yang kedua untuk rekreasi ya, melihat banyak suasana yang beda gitu di Car Free Day. Ketiga kuliner, kalau ada yang senang makanan gitu beli. Untuk menyegarkan apa ya, kita merasa segar gitu, biasanya kan banyak polusi udara gitu. Kalau Car Free Day semuanya tidak memakai kendaraan bermotor, tidak ada asap, jadi jernih gitu, bersih udaranya. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan di Jakarta, maka upaya pengendalian gas karbon yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor dilakukan melalui Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day. Di DKI Jakarta, Car Free Day telah dimulai sejak 23 Mei 2002. Pelaksanaan Car Free Day ini memenuhi amanat Perda Nomor 2 Tahun 2005 mengenai pengendalian pencemaran udara. Pelaksanaan HBKB itu saat ini dilakukan setiap minggu. Jadi pada setiap hari Minggu, pada setiap minggunya. Itu mulai dari jam 6 sampai jam 11. Nah ini bisa kita lihat perkembangannya. Kalau dulu dia sebulan hanya 1 kali, ya kan? Kemudian berkembang sehingga pada saat ini sampailah dia 1 minggu 1 kali. Nah, kalau dulu itu pelaksanaannya mulai jam 7 sampai jam 10. Sekarang mulai jam 6 sampai kita mundurkan sampai jam 11. Nah, kalau dulu koridornya ataupun penggalnya hanya Sudirman, ya kan, sampai Bundaran HI terakhir, sekarang dipanjangkan sampai ke Monas. Di tingkat provinsi, Car Free Day diadakan di DKI Jakarta setiap minggu di sekitar Jalan Sudirman hingga Tamrin. Sementara, di tingkat wilayah kota dilakukan sekali dalam sebulan dengan waktu pelaksanaan yang berbeda-beda di tiap wilayah di ibu kota Jakarta. Hanya saja memang mengingat adanya kendala-kendala, artinya kendala ruas jalan, kemudian kendala pendanaan dan lain-lain, untuk tingkat kota belum bisa dilaksanakan setiap minggu. Jadi dilakukan secara bergiliran untuk 5 kota administrasi, di mana setiap minggunya itu dilakukan kegiatan HBKB secara bergiliran untuk 5 kota administrasi. Selama Car Free Day berlangsung, kendaraan bermotor dilarang melintas di ruas jalan yang ditentukan. Dengan dilakukannya HBKB, dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, manfaat yang dirasakan khususnya kualitas udara semakin tinggi. Nah ini tentunya bisa memicu ataupun mendorong masyarakat untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi, kendaraan bermotor pada hari-hari kerja. Yang kita harapkan ini memberikan dampak positif lah terhadap upaya-upaya untuk pengurangan penggunaan kendaraan bermotor. Berjalan hampir 13 tahun, pelaksanaan Car Free Day berkembang dari waktu ke waktu. Dulu pelaksanaan di area Jalan Sudirman hingga Tamrin hanya diberlakukan pada minggu keempat. Selanjutnya pada minggu kedua dan keempat. Kini pelaksanaan Car Free Day dilakukan pada setiap hari Minggu. Penetapan waktunya pun berkembang. Kini Car Free Day berlaku selama 5 jam dari pukul 6 hingga 11 siang. Dengan pelaksanaan 1 hari dalam seminggu, menjadi hari bebas kendaraan bermotor, pencemaran udara di kota Jakarta dapat berkurang. Dari hasil pemantauan stasiun pemantau kualitas udara yang kami lakukan, itu terjadi perbedaan. Kita bisa melihat perbedaan antara kualitas udara pada hari biasa dengan pada saat pelaksanaan HBKB. Pada tahun 2013 ya,
untuk hari biasa, untuk parameter debu PM10 itu dia mencapai 79,31%, ya kan, kontribusi terhadap pencemaran. Sedangkan pada HBKB itu mencapai 65,93%. Jadi hampir kita merasakan penurunannya sekitar 15%-an lah. Nah, menurut saya ini sangat signifikan. Gitu. Sedangkan pada tahun 2014 memang ada penurunan. Penurunan artinya dalam hal perbedaan kontribusi pencemaran dari hari biasa dengan HBKB. Kalau pada hari biasa dia mencapai 84%, sedangkan pada HBKB 78%. Jadi penurunannya hanya 7%. Selain mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, Car Free Day juga memberikan alternatif ruang terbuka khusus bagi masyarakat yang dapat digunakan untuk berolahraga, bermain, dan juga berinteraksi. Kalau Car Free Day sih pokoknya udah mungkin dari saya udah di Jakarta kali. Ya kan emang di Jalan Tamrin ini emang tiap minggu. Cuman begitu Car Free Day kemarinnya lebih bisa nikmatin suasana lah. Nggak ada kendaraan gitu. Nah di sini juga kami melihat ada aksi gerakan pungut sampah. Coba kepedulian saya, anak-anak ambil sampah di sana, ambil sampah. Itu untuk supaya peduli orang nih. Harapan untuk Car Free Day agar Car Free Day jangan sampai dihilangkan dan kalau bisa lebih diperpanjang jangka waktunya dan rutenya juga, Pak. Hari Bebas Kendaraan Bermotor merupakan langkah positif untuk menekan tingkat pencemaran udara, khususnya di kota-kota besar yang padat akan aktivitas kendaraan bermotor. Di beberapa wilayah di Indonesia, Car Free Day juga mulai digalakan. Di Kota Bogor, aktivitas ini telah dilakukan sejak 6 Desember 2009. Sedangkan di Medan, kegiatan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2010. Kita dapat ikut serta mengendalikan laju pencemaran udara dengan membentuk kebiasaan yang bijaksana, seperti mengurangi pemakaian kendaraan bermotor.